hanya sekedar sharing barangkali ya, apa yang saya punyai sedikit begitu ya, untuk kita renungkan barangkali. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini, pada hari ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan lahir batin, kenikmatan iman Islam sehingga bisa berkumpul menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari mendapat semoga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya berusaha untuk menjabarkan berdasarkan beberapa literatur tentang isi dari apa yang sering saya baca di surat sunnah di beberapa sholat barangkali ya. Bagi saya membaca surat sunnah itu salah satu faktor kenapa sering dibaca atau dibacakan lah begitu, karena ingin ada ikhtiar aja, istilahnya ibroh, peringatan buat peningkatan hidup saya khususnya yang berlandaskan Islam. Barangkali Bapak Ibu semua juga begitu. Dalam Al-Quran sering saya baca, baru saja saya baca di rakaat kedua tentang ajakan bagi atau himbauan untuk umat muslim agar berperilaku atau misalkan menjalankan Islam secara kafah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Saya barangkali Bapak Ibu juga termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun belum mencapai sebuah obsesi itu, tapi kalau niat barangkali adalah sesuatu yang baik ya Bapak Ibu. Dengan niat aja insya Allah kita mendapat pahala gitu kira-kira. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan. Punya makna yang paling sederhana begitu ya. Kita sering atau mungkin saya lah, kadang-kadang saya secara jujur barangkali tidak bisa, kalau baca Al-Quran sedikit bisa barangkali. Apalagi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita lupa. Ayat yang kita senangi kita hafalkan, kita laksanakan. Ayat yang maaf barangkali bertentangan dengan nafsu kita, kadang-kadang kita abaikan, lupa gitu kira-kira. Nah ini tentang kafah itu kira-kira seperti itu. Jangan ada ayat yang kita senangi ya kita lakukan, yang tidak sesuai barangkali dengan nafsu hidup kita langgar begitu kira-kira. Ini contoh saya aja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti apa yang saya rasakan gitu. Atau misalkan banyak orang tahu bahwa khamar atau minuman keras itu jelas diharamkan, tetapi ada kalanya orang meminumnya begitu kira-kira. Ya, kenapa? Karena kesukaan, artinya mengabaikan ya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ya kita lakukan. Itu pun banyak, misalkan mohon maaf ya, kalau misalkan dalam menjadikan seseorang menjadi pemimpin ya, yang kita tahu pemimpin itu mohon maaf misalkan dari sisi agama Kristen atau Yahudi
lalu kita dukung begitu kira-kira. Atau secara kasat mata barangkali memilih pemimpin yang, mohon maaf dalam artian yang kecil itu, jadi imam oke hese misalnya. Ya, kita dukung gitu. Apa yang terjadi misalkan ya, seolah-olah dia bisa melindungi kita. Ya, padahal Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Kita harusnya istilahnya ada samina wa ta'na. Apa yang kita dengar, itulah yang kita laksanakan begitu kira-kira. Ya. Seperti halnya yang diungkap oleh Ibnu Katsir, ya salah seorang ulama yang paling terkenal, yang cukup terkenal, bahwa seseorang Muslim artinya memeluk Islam secara kafah, yaitu harus melakukan dua hal. Yang pertama, ia harus beriman penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kenabian Rasulullah SAW. Keimanan dalam Islam mengharuskan untuk meyakininya 5 rukun iman yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, untuk menjadi muslim yang kafah harus menjalankan syariat Islam, barangkali yang termaktub dalam rukun Islam. Selain itu, Kiai Haji Ali Maksum, ulama cukup terkenal di Indonesia, bahwa untuk menempuh kafah itu ada 4 jalan. Yang pertama, seorang muslim harus menuntut ilmu dan belajar mengenai ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah di masjid kita dengan dorongan jemaah tentunya kepada DKM, setiap minggu pada subuh ada ceramahnya. Yang kalau disebut dalam 4 minggu itu ada yang bertemakan tematik, ya begitu ya. Ada yang bertemakan fikih, ada yang bertemakan tafsir gitu. Alhamdulillah kita walaupun ngantuk-ngantuk, saya juga sering rada isin pami tunuh-tunuh kadang-kadang disindir. Jadi kita dengar begitu kira-kira. Nah, belajar melalui seperti itu salah satu yang menurut saya cukup ringan begitu kira-kira. Ringan, apalagi dengan suatu kondisi ada keikhlasan dari kita, sehingga kalau ada keikhlasan untuk mendengar nasihat orang lain itu bisa masuk ke dalam sanubari gitu kira-kira. Beda dengan kita duduk bari jeung teu ridho gitu kira-kira. Kadang-kadang kalau saya zaman kecil dinasehati oleh orang tua teu ridho, kan istilahnya mah masuk kanan keluar kiri ya. Tapi masih untung ada yang jatuh ke hati. Kalau sekarang kan degradasi moral terjadi, masuk kiri keluar kiri. Istilah bahasa saya bonge gitu ya. Tuli, tidak ada yang masuk. Zaman sekarang saya mengajar di SMK ya. Walaupun saya ngajar di perguruan tinggi, saya sering di SMK ngajar. Di SMK 2 itu anak-anak kita begitu sulit gitu untuk mendengar dia punya keyakinan bahwa guru itu berfungsi sebagai pendidik dan pengajar, itu nggak ada ya. Itu kira-kira mendengar aja tidak mau, apalagi mengajarkan dari apa yang dia dengar begitu ya. Yang kedua, menurut Kiai Haji Ali Maksum, setelah mempelajari ilmu, ia harus mengamalkan dan mengajarkannya kembali kepada ajaran tersebut. Kadang-kadang kita menjadikan contoh untuk orang lain saja begitu kira-kira. Ya, sangat sulit. Kita udah belajar ini, lalu mengajarkan, paling tidak menjadi panutan itu sulit. Ya, apalagi suatu kondisi sekarang tadi saya sebutkan apa yang
dikatakan oleh orang tua, khawatir ya kita tidak mereka tidak mau mendengar kita, ya, karena emang di masyarakat ya itu adalah pendidikan yang paling mengena begitu buat anak-anak itu, yang paling mengena. Orang tua tidak mengajarkan merokok, apalagi misalkan merokok di rumah. Tapi lucunya anak bisa merokok. Ya, lucunya. Padahal misalkan saya tidak mengajarkan merokok. Lucunya anak pandai merokok. Itu pendidikan di masyarakat sekarang itu paling mujarab begitu. Hanya saja sayang masyarakat tidak bisa mengajarkan apa itu fisika, matematika, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Yang ketiga, ya sabar berjuang dalam Islam. Itu tadi implementasi dari yang kedua itu, kalau sudah ia mempelajari ilmu, dia harus sabar menyampaikan ilmu dalam pengertian berjuang. Berjuang itu bukan, saya kira, bukan hanya beradu fisik melawan kemunkaran dan lain sebagainya begitu. Keempat, mempunyai keyakinan terhadap perjuangan Islam. Kalau baca running text ya tentang Gaza gitu ya, saya sendiri hanya cukup astagfirullahaladzim ya, kemudian berdoa, kemudian implementasinya hanya bisa berdoa ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita memperjuangkan atau menegakkan amar ma'ruf yang seperti itu gitu ya. Jadi rada sulit begitu implikasi untuk menerapkan apa yang telah kita dengar ya, telah kita pelajari. Tapi jujur aja saya merasa saya ajalah ini saya ya. Untuk memeluk Islam secara kafah, seseorang harus belajar Islam secara konsisten dan tidak instan. Ya, di masjid ini pada KM ya ada kegiatan tahsin buat bapak-bapak. Ini juga ada Pak Ustadz Wawan. Hanya saja tidak kontinu Pak Ustadz Wawan ya. Padahal bagus menurut saya. Ya. Kita belajar baca aja, bukan belajar tafsir ya. Baca hukum-hukum tajwidnya, mahrojnya. Ya, di hari yang lain ada Ustadz yang panggilan ya, Pak Ustadz Ade Arena begitu kira-kira. Namun maaf nih, saya ungkapkan kadang-kadang yang kedua itu batal Pak Ustadz Wawan. Kenapa pesertanya? Yang kontinu aja, yang konsisten hanya 4 orang. Ya, Pak Haji Eko tuh nanya-nanya, siapa yang mau hadir dan lain sebagainya. Nah, barangkali ini contoh kecil yang kita rasakan bahwa untuk memeluk Islam secara kafah itu harus kita jalankan bersama-sama kelihatan, terutama yang lingkup kecil begitu kira-kira. Kita mempelajari, kita memahami, kita berjuang dalam pengertian bisa mengajarkan kepada orang lain ya, dan yakin dengan apa yang kita lakukan dalam perjuangan itu akan membuahkan hasil begitu kira-kira. Jadi konsisten, kemudian tidak instan. Barangkali itu bapak-bapak yang disampaikan karena emang ini skupnya kuliah 3 menit atau kutil ya, kuliah 3 menit, ada kuliah 5 menit, ada kulem kuliah 6 menit. Saya barangkali cocoknya cukup kuliah 6 menit begitu kira-kira. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.